kepada Bapak dan Ibu yang lainnya bersama-sama kita mendengarkan nasihat dan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Komar, sudah lama sekali kita tidak berjumpa dan saya bersyukur sekali bahwa di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan berjumpa dengan Pak Komar. Selain selama ini kita lebih banyak sering berjumpanya itu di lapangan rumput saja Mas Komar ya. Maka mudah-mudahan pada pagi hari ini hikmah-hikmah akan kembali kita dengarkan bersama di forum ini. Ya. Dan Mas Komar, pada saat ini kita masih hadir bersama 567 orang peserta Mas Komar. Alhamdulillah. Dan selanjutnya Mas Komar, kepada Mas Komar kami persilakan. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman semuanya, ini Prof. Saryadi, Bu Fadlun, Pak Hasan, dan kawan-kawan yang lain semuanya. Senang pagi hari ini kita bisa tadarus. Saya ingin berbagi, ngobrol-ngobrol, nanti kita dialog saja. Bagi saya yang penting itu silaturahmi kalau ketemu kawan-kawan NPO itu. Amin. Kita mulai dari hal yang rutin ya, tapi menarik untuk direnungkan. Setiap kita bertemu kawan atau forum, kita itu diberi tuntunan etika untuk mengucapkan salam. Dalam salam itu ada 3 hal. Ya. 1, assalamualaikum. Ini doa. Dan karena itu doa, hendaknya keluar dari hati yang tulus. Bukan sekedar suara. Sebab kalau suara itu kayak rekaman nanti. Semoga keselamatan terlimpah padamu. Jadi ini mulia sekali. Dan ketika ketemu forum, tidak harus keras-keras. Bahkan ada satu etika, ketika kita masuk sebuah majelis, kita jangan ngucapin sebab bagi yang mengucapkan itu sunnah, yang jawab wajib. Sementara yang jawab tengah dalam kuliah. Sedangkan kuliah nanti wajib jawab nanti terganggu. Makanya ketika kita masuk kelas misalnya terlambat, tidak usah teriak keras-keras assalamualaikum, cukup di hati tapi tulus. Kita berbagi energi positif. Assalamualaikum. Itu kan, semoga keselamatan ya Allah terlimpah pada forum ini, pada kawanku ini. Amin. Warahmah, dan juga kasih sayangmu. Jadi salam itu singular, mufrad, rahmah juga mufrad, tapi pas wabarakatuh itu plural, jamak. Ini bagi saya punya pesan, punya nilai yang dalam sekali. Ketika kita masuk rumah, bertamu, atau rumah sendiri, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang Allah, dan berkah terlimpah padamu. Salam kita tahu ya, keselamatan dalam beragama, keselamatan fitin ya, keselamatan dalam fisik kita, keselamatan hidup kita, damai. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata darussalam. Jadi kita mohon agar salam yang asma Allah salam, sumber damai itu mengalir tercurah. Dan rahmah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu juga mengalir tercurah padamu. Berkah, keberkatan. Berkah itu apa? Kalau kita punya harta yang berkah, yaitu harta yang halal, yang memberi manfaat sebanyak-banyaknya pada orang lain sepanjang-panjangnya. Jadi kalau orang meninggalkan harta yang berkah, itu harta yang tetap memberikan manfaat bagi yang ahli warisnya, itu berkah. Kalau kita punya ilmu, ilmu itu memberikan manfaat bagi orang lain, bagi murid-muridnya, ya itu berkah. Coba bayangkan ya, nilai ini ketika itu keluar dari hati yang sangat
tulus sekali. Layaknya air yang keluar dari mata air yang jernih sekali. Bukan air tada hujan ya, tapi dingin yang dari dalam sekali. Ini pasti nanti akan juga dirasakan oleh hati penerimanya. Tapi kalau keluar dari mulut saja, itu yang dengarkan hanya telinga di kepala. Tapi kalau dari hati yang paling dalam, nanti mata hati, telinga hati yang mendengarkan. Salam ini ada dua, satu diucapkan dengan lisan, kedua direkam. Tapi yang ketiga yaitu energi salam doa yang keluar dari hati. Afsus salam bainakum, kata Rasulullah. Sebarkanlah salam, bukan qulus salam, bukan ucapkanlah salam. Salam itu diucapkan iya, tapi ketika tidak keluar dari yang paling dalam, maka nanti ibarat suara tidak punya jiwa, tidak punya soul. Dalam berbagai pidato-pidato resmi itu biasa siapapun mengucapkan salam, tapi saya tidak tahu persis apakah punya getaran jiwa atau tidak, gitu, atau asal itu mengucapkan dari tradisi saja. Nah, sementara dalam ajaran Rasulullah itu hendaknya keluar dari hati. Ini mari kita biasakan, kita hayati ketika kita masuk rumah, ketemu forum itu dari hati. Yang seperti itu yang punya nilai ibadah. Dan insya Allah itu akan membersihkan hati. Dan yang ketiga insya Allah akan didengarkan oleh telinga hati pendengar. Kita semuanya punya pengalaman pernah jadi siswa, tadi SD, SMP, SMU, kalau perguruan tinggi ya beda lagi ya. Kita punya memori catatan, siapa guru-guru kita yang ketika masuk kelas mengajar dengan hati, dan siapa guru-guru itu yang masuk kelas hanya dengan kepala. Dia membawa pengetahuan tapi tanpa cinta. Tapi ada guru yang dua-duanya dengan isi kepala dan dengan hati. Itu beda sekali. Kita merasakan, saya punya beberapa kenangan guru-guru yang ketika masuk kelas itu dengan hati. Dan sampai sekarang itu akan teringat, kita doakan mereka. Dan ketika kita mendoakan ya tulus, karena mereka mengajarnya juga dengan tulus. Yang berikutnya, nah ini sekedar sebagai satu pengantar saja ya. Saya bicara yang ringan-ringan saja. Yang berikutnya, mengetahui itu ada 3 kategori. Satu, kita meyakini suatu berdasarkan ilmu. Namanya ilmu yaqin, ilmu. Misalnya kalau kita lihat kok ada asap dari jauh, kita akan berpikir, pasti ada api, ada kebakaran. Dari mana tahu? Ya dari ilmu. Karena ketika sekolah diajarkan, api itu akan melahirkan asap, dan asap itu adalah keluar, itu energi yang asalnya dari api. Itu ilmu yaqin. Jadi kalau dari jauh kok ada asap, wah itu ada kebakaran ya, pasti gitu kan. Itu ilmu yaqin. Tapi itu masih ada jarak, karena itu diambil dengan kesimpulan logika. Ketika kita belajar di sekolah, yang kita himpun, kita kumpulkan, itu ilmu seperti itu. Jadi berbagai pengetahuan ilmu. Kalau misalnya belajar ilmu bumi, kita pelajari peta. Tapi nanti ketika ke teritori, beda lagi. Ketika kita menggambar gunung itu kan biru, sederhana saja kan. Tapi ketika kita datang ke teritori, ke pegunungan, itu kan ternyata tidak biru, macam-macam, bahkan tidak indah, mulus, banyak sekali. Di situ ada sungai, ada bahaya, dan seterusnya. Ilmu yaqin.
Kemudian ketika ada kebakaran, kesimpulan kita ada asap, kita datang melihat. Nah, betul kan itu. Aduh, itu rupanya ada pabrik kebakaran gitu. Kita melihat dengan mata. Biasanya disebut ainul yakin. Aku yakin berdasarkan mata saya melihat. Jadi yang pertama tadi kesimpulan dengan ilmu, yang kedua mata melihat, yaitu ainul yakin. Tapi sungguhnya itu juga masih penglihatan mata. Sedangkan mata itu bisa saja menipu. Ini benar tidak? Atau hanya bayang-bayang, atau mata saya yang sakit, atau itu halusinasi. Seperti misalnya kita di padang pasir dari jauh itu layaknya ada air. Nggak taunya itu kan fata morgana. Ketika didekati, nggak ada air di padang pasir, mana ada. Yang mengatakan itu bukan air, itu kan ilmu yakin. Tanpa ilmu, mata akan mengatakan di padang pasir itu ada air, fata morgana itu. Jadi antara ilmu dan mata pengalaman itu kadang sinkron, kadang nggak sinkron. Nah, ketika api tadi kita datang ada kebakaran, ainul yakin, tapi benar tidak. Kita mendekat, terasa panas, nah baru hakul yakin. Lebih-lebih lagi kalau kita megang apinya, itu baru hakul yakin. Jadi ada 3 kan di situ. Sebuah kesimpulan, keyakinan dalam diri kita, satu didapat dari pengetahuan, kedua dari penglihatan mata, ketiga dari penghayatan, keterlibatan merasakan. Nah, di sini ada hubungannya dengan kita studi agama, termasuk juga yang saya katakan salam tadi. Kita studi agama ya dengan ilmu, baca buku, dengarkan ceramah, guru-guru, kita melihat orang berbondong-bondong ke masjid, umroh, haji, kita belajar teorinya, itu kan ilmu, kemudian melihat. Tapi betulkah kita juga menghayati betul masuk ke dalam? Sehingga kita itu keyakinan yang didapat dari keterlibatan penghayatan. Di situ bukan lagi berdasarkan mata, bukan teori kognitif, tapi masuk pada emosi dan hati. Misalnya bagi perenang, atau kita naik mobil jalan-jalan, ada sendok garpu, bentar lagi ada restoran. Mengapa? Karena selama ini ada kesepakatan, kalau di pinggir jalan ada sendok dan garpu, itu sebentar lagi ada restoran. Nah, itu kan ilmu tanda, ilmu kesepakatan. Kemudian lewat, ada betul restoran. Nah, itu kan ainul yakin. Oh iya, saya tahu gitu. Kemudian masuk, merasakan makanannya, jajan ada, enak. Nah, itu baru hakul yakin. Jadi mengatakan ada restoran dan enak. Itu ada prosesnya sampai kita merasakan. Beragama rasanya juga begitu ya. Jadi bisa saja seseorang itu dari segi ilmu banyak, padat, kaya. Saya ketemu beberapa orang waktu di luar negeri itu, di Amerika misalnya, ada orang ahli Islam. Bukunya bagus, banyak dikutip oleh tokoh-tokoh Islam sendiri, karena memang kajiannya itu ilmiah sekali, risetnya kuat sekali. Tapi dia mengetahui itu, menulis itu semata berdasarkan ilmu pengetahuan. Dia tidak menghayati, dia tidak memeluk Islam, tapi dia teori tentang Islam tahu. Sebagai kontribusi ilmiah itu bagus ya, itu memberi khazanah ilmu pengetahuan, itu bagus. Kita hal itu memberikan manfaat. Banyak orang-orang yang membela Islam ketika ada Islamofobia di Barat, di Eropa, yang ikut membela Islam, meluruskan informasi Islam baik itu salah, itu ilmuwan-ilmuwan seperti itu. Yang dikritik Al-Quran adalah ketika kita itu mengetahui, tapi kemudian tidak melaksanakan.
kita naudzubillah ya, ini takut kita menyuruh orang. Quran mengatakan kabura maqtan indallah, dosa besar si Allah, lima taquluna ma la taf'alun, engkau ngomong agama tapi engkau tidak melaksanakan, engkau menganjurkan agama tidak melaksanakan. Quran mengatakan kabura maqtan. Jadi di sini bukan sekedar teori ilmiah, tapi ini bahasanya mungkin agak kurang tepat ya, apa ya, jualan agama mungkin gitu ya. Ini tapi istilah ini kurang tepat ya, terlalu kasar, saya tidak menggunakan istilah seperti itu. Tapi yang ingin ditekankan adalah hendaknya kita itu ada satu upaya sinkronisasi antara yang kita ketahui, kemudian kita ucapkan, kita anjurkan, kita dakwahkan sebisa mungkin, memang juga kita hayati, walk the talk. Jadi Quran itu mengatakan walk the talk, lima taquluna ma la taf'alun. Terus sekalian, di sini jadi penting sekali mengapa Al-Quran ini, Islam itu menyuruh kita mengulang-ulang sholat. Dari segi ilmu, itu dipelajari 1 semester sholat itu sudah cukup. Bahkan tidak sampai 1 semester sudah cukup sebagai ilmu. Karena sederhana sekali kan. Lebih-lebih kalau bicara fikihnya. Syaratnya apa? Wudhu, menghadap kiblat, takbir, diakhiri salam, kemudian ada sujud, rukuk, dan itu pun kalau fisiknya sehat, kalau tidak sambil tidur juga boleh. Yang pokok Al-Fatihah, bacaan yang lain itu kan sunat. Jadi sholat itu sendiri sejak yang sangat minimalis ya, sampai ditambahi sunat-sunatnya yang maksimal mungkin itu ada dan itu bisa dipelajari. Tapi sampai kita merasakan hakul yakin, merasakan panasnya api, merasakan enaknya masakan. Kalau renang itu tidak hanya teori, merasakan gimana sih nikmatnya di kolam renang cebur itu, bagi seorang swimmer itu merasakan kenikmatan tuh ketika masuk kolam renang itu. Nah, itu perlu lama latihannya. Perlu emosinya, habitnya, ribat. Nah, Quran makanya menganjurkan mengapa sholat diulang-ulang, agar kita itu bisa merasakan nikmatnya, indahnya sholat. Bukan sekedar taunya, bukan sekedar melaksanakan kewajibannya saja, tapi kalau bisa itu bisa merasakan nikmatnya. Ini yang perjuangan kita ya, nikmatnya sholat, nikmatnya perjumpaan dengan Allah. Dalam Al-Quran sendiri kan setebal itu bicara 3 kelompok orang saja, sederhana sekali. Dalam Al-Fatihah sebutkan, 1 kelompok pertama, an'amta alaihim. Bagaimana kita itu hidup senantiasa merasakan nikmat dari Allah, an'amta alaihim. Semoga saja forum-forum seperti ini, ngaji, silaturahmi, itu bagian dari nikmat dari Allah, dan kita nikmati, kita syukuri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah ingatkan, andaikan engkau hitung nikmat Allah, nggak akan sanggup kamu menghitungnya. Ketika umur dah habis pun, sungguhnya belum habis kita ngitung nikmat Allah. Jadi kelompok pertama, an'amta alaihim. Yang kedua, maghdubi, yaitu orang yang dimurkai. Ya, murka itu orang yang tahu taimbangkan, melawan, dia tidak mentaati. Kemudian dolin yang sesat, ya sesat. Semoga kita terhindar, mungkin salah pergaulan, salah bacaan, atau tergoda oleh hawa nafsu, tersesat. Yang satu dimurkai, satu sesat. Ada 3. Jadi Al-Quran setebal 30 juz itu menjelaskan 3 kelompok tadi. An'amta alaihim, kemudian maghdubi, yang ketiga dolin.
Nah, orang yang an'amta alaihim tadi, salah satunya yang selalu kita usahakan adalah bagaimana kita itu bisa mencintai, menikmati ibadah pada Allah. Ada beberapa cerita di kalangan ulama, kalangan ya orang soleh mengatakan gini, ketika kita ibadah, Allah itu menawarkan pahala, menawarkan jannah. Itu dari sisi Allah, karena Allah maha kasih sayang pada hamba-hambanya. Tapi dari sisi manusia, orang soleh, walaupun toh ditawari, walaupun diiming-imingi, tapi malu ketika ibadah itu mau barter. Aku sudah ibadah gini ya Allah, sekarang aku tukar dengan surgamu. Itu malu katanya. Mengapa malu? Karena sangat tidak imbang antara nikmat yang diberikan pada kita dengan amal baik kita. Jadi kalau saja dihitung-hitung, itu tidak pantas, sangat tidak imbang kalau ditimbang. Coba, nikmat Allah sekian, kasih yang sekian, amalmu sekian, masa engkau akan barter dengan surga? Gitu. Kata sebagian orang soleh mengatakan begitu. Sehingga yang dicari apa? Ridho. Ya udah, kita cinta, kita ridho, kita menikmati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, jadi iman itu kan tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati kita. Jadi kalau kita sudah membenarkan dan yakin, kemudian dia itu maha kasih sayang, yang ada sebuah keasikan, asik. Yang muncul itu nanti Allah sebagai al-mahbub, yang tercinta, yang dicintai. Bukan al-hakim, bukan yang menghakimi. Untuk tahap-tahap awal ya al-hakim, Allah itu al-hakim, Allah yang menghakimi. Kalau dalam konsep-konsep teologi, Allah itu al-khaliq, Allah sang pencipta. Kalau dalam filosofis itu, Allah itu the great designer, yang maha serba pintar. Tapi nanti kalau seseorang hamba sudah bisa menghayati betul, itu yang muncul Ar-Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mahbub, yang asma-asma Allah yang feminin, yang terkasih, yang ketika orang meninggal tuh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, gitu. Hai pulanglah dengan gembira, dengan antusias, aku telah menunggumu. Jadi layaknya ibu nunggu anaknya pulang ketika mudik lebaran ini kan seorang tua di kampung rindu gitu. Anaknya rindu pulang, ibunya rindu pulang, radiyatan mardiyah. Nah, itu hubungan yang hatinya itu sudah hubungan cinta kasih. Al-hub ya, dalam beberapa hadis Al-Qur'an memang ada kata hub ya, yuhibbunahum wa yuhibbunah itu. Jadi kata al-hub itu hubungan cinta kasih. Nah, sekalian, ini memang perlu latihan, makanya Quran menganjurkan mengapa tadi tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa, hati. Dalam diri manusia itu ada 3 dorongan yang sangat menonjol ya. Nanti ada kaitannya, kemudian agama di mana posisinya. 1, the will to know. Manusia itu punya kekuatan dorongan untuk selalu ingin tahu. Dan keinginan tahu ini, curiosity, telah melahirkan ilmu pengetahuan. Dulu nenek moyang kita untuk menemukan api itu perlu proses jutaan tahun. Untuk menemukan roda, wah itu lama sekali, ratusan tahun. Dan teknologi modern itu sangat besar jasanya, tanpa roda, ini repot. Pesawat tanpa roda nggak bisa landing, mobil tanpa roda nggak jalan. Almari roda, jam tangan roda, semuanya roda. Jadi, makanya ada ungkapan, we should not reinvent the wheel. Kita nggak perlu lagi mengulangi riset bagaimana roda ditemukan, tapi sekarang roda dikembangkan. Coba andaikan tidak ada roda, gitu, nggak ada baut, repot sekali. Dan itu produk manusia apa? The will to know. Manusia itu punya keinginan untuk tahu.
dalam bahasa sehari-hari itu ingin tahu itu kemudian kepo itu. Tapi kalau dalam dunia ilmu pengetahuan ingin tahu itu kan research. Semua yang kita nikmati sains teknologi ini produk dari the will to know. Dengan sains teknologi kehidupan menjadi lebih mudah dijalani. Seperti kuliah sekarang ini kan jasa ilmu teknologi luar biasa. Panitia kan tidak ribut menyediakan berapa kursi, 563 kursi. Enggak perlu Pak Hasan panitia menyediakan itu. Enggak perlu menyediakan konsumsi, enggak perlu jemput pembicara, macam-macam. Dulu itu kalau datangkan pembicara repot sekali, transportnya, jemputannya, macetnya. Sekarang dengan sains teknologi mudah sekali. Dan seterusnya banyak sekali. The will to know. Nah, yang kedua, di sini ya, the will to power. Manusia itu ingin kekuasaan. Ini melahirkan politik, melahirkan hiruk pikuk perang kekuasaan. Karena tidak sekadar tahu, manusia itu juga menikmati self glorifying, menikmati kekuasaan, relasi kuasa. Ada sebuah buku yang belum lama ini saya baca. Manusia itu pada dasarnya baik. Man by nature is good. Kata man itu juga sungguhnya sudah bias. Mengapa tidak woman gitu kan? Jadi itu sudah bias. Tapi itulah dulu memang agama-agama bahasa-bahasa dulu itu cenderung laki-laki yang digunakan man, laki-laki gitu kan. Sebagian sekarang kan person. Kalau di bahasa Indonesia lebih umum. Enggak ada laki-laki, orang. Orang itu ya laki bisa perempuan, tapi kalau bahasa Inggris itu bias, ada man. Arab juga, huwa, Prancis lebih-lebih gitu. Orang Indonesia sebenarnya lebih orang itu laki perempuan. Ada the will to power, kekuasaan. Maka dimanapun sejarah mana itu sejarah perebutan kekuasaan. Positifnya kekuasaan apa? Untuk mengatur, membantu, melindungi warganya, dan itu diperlukan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, the will to believe. Manusia itu cenderung untuk percaya, sebab mengetahui, batas pengetahuan manusia itu terbatas. Sehebat-hebat manusia mengetahui semesta ini, baru secuil yang diketahui. Manusia mengenali dirinya. Sedikit sekali pengetahuan tentang diri kita itu, sangat sedikit. Siapa kita, diri kita. Makanya pada ujungnya manusia itu udahlah aku percaya saja deh, gitu, percaya, the will to believe. Kita ini percaya pada Rasulullah, tapi kalau kita pelajari sejarah Nabi, umur kita kan terbatas. Kita pelajari Al-Qur'an, ilmu kita juga terbatas. Ya udah kita ikut aja para mubalek, ustadz, kiai. Jadi beragama itu juga termasuk dalamnya kita ada unsur percaya, believe, the will to believe. Dan dalam percaya itu ya kadang salah, kadang benar, namanya juga percaya. Ada namanya korban kepercayaan kan ada kan. Nah, terakhir ketika ilmu pengetahuan berkembang, semuanya itu ternyata sehebat pengetahuan ada batasnya. Inilah the will to believe, itu satu dorongan ketika ketemu wahyu diarahkan kepada Allah. Jadi untuk sampai meyakini mengenal Allah itu ada tahapannya. Ilmu pengetahuan bisa membantu, tapi yang namanya kerja ilmu kan teoritis, tapi pada akhirnya harus mengalami, menghayati. Jadi kalau tasdiqun bil qalbi, ya, yakin dengan hati itu, kalau orang udah yakin itu sudah di atas ilmu pengetahuan, nggak bisa digoyahkan, udah yakin. Tapi sebaiknya keyakinan yang memang di-backup oleh ilmu. Inilah sebabnya dalam Al-Quran iman dan ilmu itu selalu dikaitkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi iman dan ilmu. Ilmu itu kalau dalam dunia modern melahirkan sains teknologi, hidup menjadi bisa dipahami, menjadi mudah. Tapi tanpa iman kemudian tidak bisa memberikan arah tujuan.
tujuan hidup itu apa, makna hidup itu apa, itu sains tidak bisa. Tapi sains itu menjelaskan, mengkaji realitas alam ini. Tapi tujuannya apa semuanya ini? Nah, itu wilayah iman. Makanya muncul ungkapan gini, teknologi itu membuat hidup jadi nyaman. Kita pergi jauh, naik pesawat, lebih nyaman lagi pesawat yang mahal. Itu layaknya di tempat tidur aja kayak hotel terbang, flying hotel itu. Dengan teknologi ngobrol lintas benua dengan handphone tersambung. Dengan teknologi, kalau dulu puasa malam-malam tuh ada orang bangunin sahur, sekarang kan punya microwave, punya kulkas, ada waker. Jadi praktis sekali, nggak usah dibangunin, nanti bangun sendiri. Itu kan berkat sains teknologi. Dengan teknologi hidup menjadi nyaman. Dengan seni, hidup menjadi indah. Kalau tidak ada seni, itu menjemukan sekali. Ini background saya kan juga, alam ini kan indah sekali, lalu dipotret jadi background saya nih kan, kosmos. Kosmos itu kan kosmetik, indah, teratur, indah, cantik, tanpa seni. Saya lihat Bapak Ibu itu kan juga pakai baju kan unsur seninya kan biar indah. Lebih-lebih Ibu, saya tidak tahu sehari berapa kali lihat cermin itu kan, lebih mau bepergian tuh berapa kali. Kalau kita punya rumah yang mahal kan bukan bahan bangunannya, semennya, batunya, bukan, tapi ornamennya, interiornya, tata letaknya, rumahnya. Ketika makan, tata buganya, ada keindahan kan? Ketika bicara, tutur katanya, indah. Dengan seni, hidup menjadi indah, tidak menjemukan. Ada seni tari, seni bahasa, seni, macam-macam seni ya, seni lukis. Nah, dengan agama, hidup menjadi terarah, menjadi bermakna dan terarah. Arahnya dari mana? Arahnya harus kepada yang maha, yaitu Allah. Jadi arahnya, kalau arah di muka bumi ini kan masih jangkauannya dekat. Harus yang maha, sang pencipta semuanya ini. Jadi sang pencipta semuanya ini, makanya yang memberikan petunjuk harus utusan dia yang maha, yaitu Rasul. Mengapa kita wajib ikutin Rasul? Karena Rasul mendapatkan satu tugas dari Yang Maha Kasih untuk memberikan arah dan mengingatkan kita. Roh kita itu dulu sebelum ketemu jasad kan sudah bersyahadat. Qalu bila syahidna, gitu kan. Jadi kita bersyahadat dengan bentuk past tense. Tapi lupa, karena lupa diingatkan. Kemudian diulangi lagi bersyahadat bentuk present continuous, asyhadu alla ilaha illallah, dan tiap hari berapa kali kita mengucapkan itu. Sebab kalau enggak lupa lagi atau lepas. Nanti sekedar ucapan aja, tapi hatinya tidak ikut. Padahal itu tasdiqun bil qalbi. Hatinya yang menghayati. Bagi orang yang tidak bisa bicara, itu kan nggak bisa ngomong, karena yang utama yang ngomong itu kan hatinya, tasdiqun bil qalbi. Nah, dan sekalian, saya ingin sampai di sini saja, nanti kita dialog. Jadi sekarang ini di kalangan ilmuwan itu juga tengah terjadi diskusi. Dulu hal-hal tema-tema yang itu menjadi wilayah agama, sebagian diambil alih oleh sains. Misalnya agama menganjurkan hidup jujur. Udah jujur. Tapi hidup yang jujur gimana, anti korupsi. Nah, ilmu pengetahuan membantu dengan algoritma big data. Berapa negara-negara ada komputer, ada sistem, ada BPK, ada akuntansi, ada pemeriksaan, macam-macam. Jadi, sains itu bisa membantu mengelaborasi pesan normatif agama. Misalnya agama menganjurkan baca ayat Tuhan. Sanurihim ayatina fil afaq, akan kami tunjukkan ayat-ayat kami di semesta ini, ayat kami. Nah, ilmu pengetahuan membantu kehebatan semesta ini. Wa fi anfusihim, dan dalam diri manusia, ilmu kedokteran, neurosciences macam-macam mengurai. Jadi ketika agama itu bisa mendampingi sains, dan sains itu juga menjelaskan agama, itu menjadi utuh. Tapi sebagian orang karena merasa bisa hidup tanpa agama, banyak juga masyarakat yang
tidak peduli pada agama, atau mungkin karena agama tidak didekatkan pada sains, sehingga agama-agama sains, maka masyarakat yang modern sekuler itu mereka tidak bisa hidup tanpa teknologi, tapi mereka merasa bisa hidup tanpa agama. Sementara orang yang beragama kemudian ketinggalan. Karena apa? Karena tadi terjadi pemisahan. Nah, ini yang ke depan bahaya kalau dibiarkan nanti ada lepas jarak itu. Demikian Pak Hasan, sebagai silaturahmi aja ya saya hari ini. Terima kasih. Kalau ada tambahan silahkan kita sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Komar, selalu khasnya Mas Komar menyampaikan materi-materi yang kadang-kadang tidak dibahas karena dianggap kecil, padahal ketika Mas Komar mengungkapkannya bahwa betapa dalamnya sesungguhnya materi yang diangkat ke permukaan tersebut, sama seperti halnya yang kita laksanakan sehari-hari Bapak dan Ibu ya. Assalamualaikum, ramai sekali kalau sana di awal pembukaan Assalamualaikum. Maka pada pagi hari ini kita mendapati pencerahan bagaimana esensi daripada salam itu sendiri. Nah, Mas Komar, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah sampai di forum kita ini, baik yang disampaikan yang disampaikan melalui kolom everyone ataupun yang disampaikan melalui direct message. Nah, direct message ini yang pertama saya ingin sampaikan dari Bapak Arif Kesuma, Mas Komar. Jadi beliau mengawali dengan ulasan Mas Komar mengenai makna daripada Assalamualaikum itu sendiri. Nah, beliau mohon pandangan dari Mas Komar bahwa bagaimana dengan situasi sekarang ini, terutama di kalangan pejabat ya, bahwa marak bahwa ucapan Assalamualaikum itu digandengkan dengan salam-salam lainnya. Nah, termasuk diantaranya ada beberapa ucapan salam yang terkait dengan agama-agama lain, dan ternyata memang artinya itu ada khusus pula, Mas Komar. Nah, sebagai contoh misalnya Namo Buddhaya. Namo Buddhaya itu kalau kita googling, mendapati artinya bahwa artinya terpujilah Buddha. Kemudian Santi-Santi Om itu, kalau kita googling pula, mendapati artinya semoga dalam keadaan baik atas nama Hyang Widi, atas karunia Hyang Widi. Nah, sehingga Mas Arif Kusuma menanyakan bagaimana pandangan Mas Komar buat kita selaku umat Islam apabila kita harus mengucapkan salam yang demikian ini. Ya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ada berapa cara pandang ya. Satu, karena pemerintah itu pemerintah semua agama, maka pemerintah mewakili negara mendoakan semua komunitas yang berbeda-beda itu. Bisa juga seperti itu maksudnya. Jadi karena di atas nama negara, bukan pribadi. Yang kedua, itu telah menjadi semacam etika retorika budaya saja. Jadi telah menjadi goodwill yang lebih psikologis, tidak teologis, tapi ya goodwill aja. Nah, yang ketiga, bagi seorang Muslim bahwa ya yang didoakan, kita berdoa pada Allah, semoga doa itu sampai pada semuanya. Karena apa yang salah dengan mendoakan orang lain? Itu kan. Kalau didalami lagi, sungguhnya itu mohon kepada Tuhan agar rahmat kasih Tuhan itu terlimpah pada semua orang yang hadir di sini. Itu kan bagus-bagus saja. Yang namanya doa kan baik-baik saja. Saya rasa begitu ya. Itu bagian dari satu budaya. Saya sendiri karena bukan pejabat, saya nggak pernah mengucapkan doa seperti itu. Saya kalau doa ya Assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang. Karena intinya itu sungguhnya kita berbagi vibrasi positif, berbagi rahmat pada orang lain. Nabi sendiri kan tidak melarang kan menyampaikan salam pada orang lain, karena itu bagian dari doa. Kasih Allah itu apa? Bentuk kasihnya mungkin kalau engkau masih belum dapat petunjuk, ya semoga wujudnya engkau dapat hidayah. Itu niatnya. Semoga Allah memberikan keselamatan. Selamat apa? Selamat imanmu. Semoga kalau kamu belum beriman, semoga Allah memberikan keselamatan iman. Bisa juga diartikan begitu dalam hati kita. Saya rasa begitu, tapi kalau ada pendapat lain silahkan, tidak apa-apa.
Oke, baik. Selanjutnya Mas Komar, ini pertanyaan dari Pak Iqbal Bustaman, juga disampaikan melalui direct message. Beliau ingin menanyakan bagaimana mengenai konteks ainul yakin dan hakul yakin itu di dalam sisi peribadatan dan ketakwaan kita kepada Allah, Mas Komar. Kira-kira bagaimana menjelaskan ainul yakin dan hakul yakin ini sendiri? Ya, ainul yakin karena ibadat itu mungkin yang melihat mata hati, sehingga mendatangkan hak, keyakinan yang hak, yakin sekali. Mata kepala ini untuk melihat objek yang indrawi, tapi kalau mata hati melihat sesuatu yang tidak bisa diukur dengan mata kepala. Maka dalam Quran juga ada ro'a, melihat, ro'a fil manam. Nabi Ibrahim ketika dapat perintah nyembelih putranya kan ro'a fil manam, melihat waktu dia tidur gitu. Aku melihat, tapi yang melihat di sini bisa pikiran, bisa mata, bisa juga hati, jadi beda-beda. Makanya orang yang mata hatinya itu tidak tertutup, dapat cahaya nurullah, nur alan nur, insya Allah dia akan mendapatkan melihat cahaya kebenaran sehingga yakin. Jadi kita perlu sadar ya, kalau telinga itu mendengar, jangan mengambil posisi hidung untuk mencium. Masing-masing punya fungsinya. Walaupun kita punya telinga, punya hidung, punya mata, tapi jangan ditukar untuk melihat objek, masing-masing melihat objek. Ainul yakin di sini bisa juga ainul yakin untuk membaca ayat-ayat Allah, tanda. Alam ini kan, alam itu artinya kan tanda, dilihat, observasi. Di situ dipahami, renungkan, iya ya, ini enggak mungkin nih kalau manusia menciptakan seperti ini. Nah, lama-lama kemudian itu akan membantu mengantarkan kepada hakul yakin yang diambil alih oleh hati. Di sini makanya tidak ada pertentangan, konflik antara ilmu mata dan hakul yakin. Seperti ketika ru'yat bulan Ramadan itu kan ada melihat dengan ilmu yaitu hisab, ada melihat dengan mata ya, dengan ru'yah. Walaupun dua-duanya sungguhnya menggunakan itu. Sebab ketika hisab itu kan juga melihat dengan alat gitu. Tapi di situ penekanannya ketika hisab itu melihat dengan ilmu pengetahuan putaran bumi ini, sedangkan yang lain ru'yat itu melihat dengan mata. Walaupun dengan mata, tapi sungguhnya akal ikut juga, sebab tanpa nalar kan mata kan juga nggak cukup melihat. Itu Pak Hasan. Baik. Berikutnya Mas Komar dari Pak Mehmet Gunawan. Beliau menyampaikan bahwa energi positif, niat baik, dan doa itu terasa walaupun tidak diungkapkan secara verbal. Nah, sehingga beliau meminta penjelasan bagaimana hal ini mekanismenya bila dijelaskan dalam konteks agama. Ya, misalnya di rumah tangga ya, kalau keluarga itu damai, rukun, suami, istri, anak, walaupun nggak banyak ngomong, itu kan energinya terasa. Walaupun Anda mencoba menjelaskan macam-macam, tapi kalau hatinya nggak damai, itu kan juga ujungnya malah tengkar aja, diskusi. Ketika tengkar itu kan masing-masing mencoba membela dirinya. Tapi kalau dasarnya lagi tidak damai, itu kan suasana akan panas. Jadi dalam lingkungan sehari-hari kita merasakan bahwa ucapan verbal ini kan mungkin hanya 14%. Ketika bicara dengan orang, itu speech act namanya ya, peristiwa. Bicara itu peristiwa. Ada hati, ada suasana, ada body, ada mata, lalu ada ucapan. Ucapan itu hanya sebagian kecil aja semuanya yang terlibat dalam diri kita. Misalnya ketika kita tatap muka seperti ini, banyak yang terlibat, yang emosi saya, posisi saya, gimana. Anda hanya menangkap sebagian kecil dalam diri saya. Sebagaimana
saya juga hanya melihat foto Anda, tapi lebih dalam apakah Anda cukup memahami berapa persen, apa setuju atau tidak, saya kan tidak tahu. Jadi dalam komunikasi verbal itu hanya sebagian kecil, makanya kita dianjurkan untuk husnudon dan untuk tabayun, klarifikasi. Karena omongan itu tidak selalu mampu menyampaikan apa yang mau dikehendaki. Bahasa terbatas, waktu terbatas. Lebih-lebih kalau bahasa asing, kita ngomong bahasa asing, kita banyak ide nggak bisa keluar. Jadi ucapan itu hanya sebagian kecil saja. Oleh karena itu, ucapan-ucapan doa, energi positif itu penting banget. Niat, nawaitu, ketulusan itu penting sekali. Bahasa ini bisa menjembatani, tapi bisa untuk nutupi. Orang itu menipu, itu kan dengan bicara. Tapi ingin berbagi ilmu juga dengan bicara. Jadi yang namanya bahasa pembicaraan itu banyak dimensinya. Ya. Oke, baik. Berikutnya Mas Komar dari Pak Kristiono Sulistianto. Allah memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau sekarang kita memperhatikan amar ma'ruf itu cenderung lemah lembut. Nah, sedangkan ekspresi daripada nahi mungkar kecenderungannya tegas dan keras. Maka beliau menanyakan, bisakah melakukan misi nahi mungkar ini dengan hati? Sebaliknya, bisakah melakukan amar ma'ruf dengan tegas pula? Bagaimana mensinergikan keduanya dalam bentuk dakwah? Ma'ruf, uruf itu artinya tradisi yang baik, yang dijaga bersama. Ma'ruf, uruf. Kalau yang jelek, mungkar yang diingkari. Nahi mungkar yang diingkari. Misalnya apa? Kita itu menjaga tradisi baik, yaitu kebersihan. Itu kan kebaikan bersama. Caranya gimana? Nggak bisa individu. Lewat lurah atau camat atau negara, ayo membuat irigasi, membuat sungai yang bersih. Kemudian tempat penampungan sampah numpuk, perlu ada mesin bagaimana di-recycle sampah itu. Jadi amar ma'ruf itu dalam konteks bernegara itu yang bisa melakukan, yang besar itu negara bukan individu. Individu itu kecil sekali. Misalnya amar ma'ruf, jangan mencuri. Kita tidak bisa, maka diperlukan idealnya ada polisi. KPK itu amar ma'ruf nahi mungkar itu, nahi mungkar. Sedangkan Departemen Pendidikan itu amar ma'ruf. Departemen Kesehatan amar ma'ruf. Dalam masyarakat yang semakin maju, itu diserahkan kepada negara. Kita bisa, tapi tangan kita terbatas sekali. Misalnya apa sih yang Anda bayangkan ma'ruf itu apa? Amar ma'ruf itu mengajak kebaikan. Ya, kebaikan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, ya seperti pengajian seperti ini, amar ma'ruf. Tapi yang bahaya itu kan ketika kejahatan itu kan terorganisasi, organized crime. Ketika organized crime, maka yang bisa menghalangi juga organisasi. Siapa itu? Ya negara. Ma'ruf, ketika besar, ya negara. Itulah tugas negara untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Di Amerika misalnya atau negara lain ya, saya pernah tinggal di satu tempat, kalau kita tidak nyaman, ada tetangga kita yang berisik, saya tidak langsung negur ke dia, nanti tengkar. Tapi saya telepon kepada Lord, kepada yang punya petugas apartemen atau polisi, tolong kamar sebelah saya itu berisik gitu. Jadi yang mengatur itu sistem, bukan saya, Pak. Kalau saya nanti tengkar, tapi ada mekanisme yang gitu. Jadi kalau ada hal yang tidak benar, lapor, ada sistem. Itu yang benar seperti itu. Di jalan raya kok tidak benar jalan, mestinya kita telepon ke camatnya atau bagian di LLJR. Tapi ini kan tidak berjalan dengan baik. Ketika tidak dengan baik, maka rakyat kemudian suka ambil bagian, kadang nekat. Tapi kalau ada hal yang lebih konkret, gitu, apa maksudnya ma'ruf di sini? Jadi ma'ruf itu kebaikan. Kebaikan itu jaga bersama, mungkin oleh tradisi, oleh adat,
Kalau sekarang ya negara harus ikut menjaga. Ya. Oke. Berikutnya Mas Komar dari Pak Kunto Baikuni. Beliau menyampaikan mohon pencerahan apakah ada kiat-kiat efektif untuk mengatasi problematika inferior complex syndrome, terutama ditinjau dari harmonisasi potensi kecerdasan manusia IQ, EQ, SQ, dan EQ, IQ. Ini rasanya kawan saya Pak Kunto ini. Harmoni ya. Jadi gimana Pak Hasan tadi pertanyaannya? Oke. Jadi saya ulangi lagi, apakah ada kiat-kiat efektif untuk mengatasi problematika inferior complex syndrome? Ya, oke. Ada yang bisa didekati secara individual, keluarga, ada juga oleh negara, jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Misalnya begini, coba Anda lihat bendera-bendera Asia Afrika. Kalau Anda kumpulkan simbol-simbol bendera itu menyimpan satu bentuk perlawanan dan kemarahan. Kumpul aja bendera-bendera negara Asia Afrika itu. Indonesia itu berani, suci dari perlawanan. Tapi Anda lihat bendera-bendera dari negara-negara penjajah imperialis, itu tidak seperti itu. Makanya di Indonesia bendera merah putih itu sakral. Kalau Anda punya kain merah, kain putih, kemudian Anda jahit sendiri, bahan sendiri, Anda membuat untuk celana pendek merah putih, wah itu Anda akan bisa melanggar kepantasan politik itu, mentang-mentang gitu. Atau Anda merah putih seenaknya untuk keset gitu. Oh, karena apa? Karena Anda menghina satu simbol sepakati, kan, dan itu simbol perjuangan. Tapi bendera Inggris, Australia itu tidak sesakral Indonesia. Karena benderanya tidak hasil perjuangan, mereka itu merdeka persemakmuran. Jadi dari bendera saja itu bisa bicara sesuatu. Nah, yang kedua, negara-negara yang mantan dijajah dan merdeka karena perlawanan, ini menyisakan mental perlawanan, fight against, melawan. Orang Indonesia itu sampai sekarang maunya melawan aja. Ketika penjajah nggak ada yang dilawan, ya teman sendiri atau pemerintah sendiri. Dan yang konyolnya ketika pemerintah itu mengganti posisi penjajah. Jadi bentuknya sama-sama orang Indonesia, tapi yang satu menindas, satu melawan. Ini mungkin pengaruh sisa-sisa dari mental perlawanan, inferior. Melawan, inferior itu ya marah dan melawan. Nah, berikutnya Anda bisa bedakan misalnya sebagian ya yang dijajah Inggris itu terjadi transfer knowledge karena faktor bahasa juga ikut berperanan. Misalnya Australia, Malaysia, India itu kan terjadi transfer knowledge kan. Sedangkan kita dijajah Belanda sama Jepang, Belanda kan bukan bahasa ilmu pengetahuan tingkat dunia. Maka ini berpengaruh juga pada mobilitas pendidikan. Nah, orang yang inferior dan merasa insecure itu mudah tersinggung dan marah. Orang Islam ini pernah merasa berjaya dulu abad tengah. Kemudian disusul dan perasaan merasa kalah, ditindas. Maka pembawaannya itu marah aja, mudah tersinggung. Marah. Ini pengaruh karena kolektif memori. Hidup itu kan dipengaruhi oleh memori kita. Apa sih memori yang ada dalam benak kita itu? Kalau memorinya itu pernah dijajah, ya inferior. Saya pernah ke Turki ya. Orang Turki itu beda dengan orang kita. Dia itu bangsa yang dulunya pernah menjajah dan tidak pernah dijajah. Itu mentalnya lebih tinggi orang sana itu. Karena nggak pernah dijajah. Sementara kita tuh pernah jajah, itu beda mentalnya. Jadi mereka sepak bola pun satu grup dengan Eropa kan di sana itu. Masyarakat dunia Islam yang tidak pernah dijajah itu Eropa, Turki bahkan pernah jajah gitu. Ini satu contoh saja. Orang tua itu pernah merasakan cerita zaman Jepang sengsara, merasakan tahun 60-65 panen, pailit, kemudian inflasi tinggi. Melihat hari ini itu makmur sekali, tiap orang pegang handphone, ada motor, ada TV, baju murah, pakaian murah, luar biasa.
Jadi ketika ada anak-anak pada mengeluh, sementara orang yang punya memori gimana pahitnya masa lalu, hari ini itu jauh lebih makmur. Tapi bagi anak milenial yang tidak punya memori zaman dahulu, yang ada ya kurang aja. Jadi apa yang dikeluhkan hari ini oleh generasi orang tua, ini kan sekunder sekali. Tapi bagi yang muda mungkin primer, jadi beda. Ini kaitannya dengan mental tadi. Jadi baik EQ, SQ, dan sebagainya itu berkaitan dengan tadi. Big data yang ada dalam benak hati seseorang itu akan berpengaruh dalam emosinya dan pikirannya. Memorinya apa, perjalanan hidupnya itu. Maaf kalau agak abstrak ya, pertanyaannya juga berat itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Komar. Ini berlanjut nih Mas Komar, pertanyaan dari Bapak Made Dana Tangkas. Jadi beliau membandingkan bagaimana Islam membangun peradaban dunia sampai dengan kecemerlangan dan kejayaan luar biasa di abad ke-14, dan sampai dengan sekarang pun kita bisa merasakan bagaimana sisa-sisa daripada apa yang telah dihantarkan oleh Islam sampai dengan ke peradaban sekarang ini. Nah, beliau ingin membandingkan dengan bagaimana dengan peradaban Nusantara yang beliau sebutkan dibangun sejak Raja Salakanagara sampai dengan hadirnya Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Nah, kalau yang saya menangkap dari dua hal ini, esensi apa saja yang merupakan perbedaan yang sangat signifikan dari pembangunan peradaban yang dilaksanakan dalam Islam dan peradaban Nusantara ini? Ya, Islam abad ke-6-7 pas lahir itu tanah Arab itu peradabannya rendah. Waktu itu Indonesia lebih maju. Ada Borobudur, candi-candi sebelumnya. Bahkan sebelum Borobudur itu kan banyak candi-candi yang tenggelam oleh ledakan Gunung Merpati. Yang survive kan Borobudur. Di situ menunjukkan betapa Nusantara ini sudah kaya tinggi peradabannya. Sementara ketika Islam awal muncul, Arab itu masih sangat jahiliyah. Tapi dunia Arab dikelilingi oleh peradaban-peradaban yang tinggi, misalnya Yunani, Persia, India, Cina. Makanya ketika Islam kemudian ekspansi keluar ke Baghdad, dia bertemu dengan peradaban lain, muncullah satu ledakan peradaban Islam. Kalau kita kenang, kejayaan Islam itu ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Kalau sholat ya dari dulu sama saja, sholat, puasa ya nggak ada yang baru, tinggal kita jaga aja hati khusyuk. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu dulu menandai yaitu sikap terbuka. Satu, the will to know, itu tinggi sekali untuk mengetahui ilmu pengetahuan baru. Kedua, terbuka terhadap dunia luar, ilmu pengetahuan baru terbuka. Yang ketiganya, banyak kerjasama dengan ilmuwan-ilmuwan non-muslim. Jadi di abad tengah Baitul Hikmah itu terbuka sekali. Sains di masa kejayaan waktu itu sains yang menonjol, jangan lupa. Nah sekarang ini sains dunia Islam kan terbelakang sekali. Ketika terjadi COVID nggak ada itu dunia Islam yang menemukan anti COVID vaksin kan tidak ada kan, dan warisan-warisan Islam misalnya algoritma, Al-Khawarizmi, Ibnu Haytham itu optik, kemudian Ibnu Sina kedokteran, itu kan jadi buku referensi di Eropa sampai menjelang abad akhir modern itu. Dan benih-benih yang dikembangkan Islam kemudian dikembangkan di sana. Ilmu itu nggak akan mati sekali telah lahir, tapi yang ada pindah tangan ke cari majikan siapa yang membesarkannya. Ketika dunia Islam nggak bisa jadi majikan yang baik, pengasuh yang baik, dia lari ke Eropa. Eropa ternyata di pengasuh yang baik, maka kemudian ilmu pengetahuan yang dirintis Islam itu berkembang pesat. Nah di Nusantara itu dari segi sains ya rasanya jauh ketinggalan. Kita punya wisdom, filosofi agama itu tinggi ya. Tapi kalau bicara sains, dulu maritim ya kuat ya. Tapi yang menemukan mesin uap kan Eropa. Sehingga praktis kita itu ketinggalan. Bandingkan dengan Korea Selatan aja, itu kan sama dulu awalnya. Tapi kan kita ketinggalan. Dalam konteks sains modern ketinggalan.
Nah, Islam di Indonesia ini satu memang banyak terlibat perjuangan, kehidupan sosial, agama, kemasyarakatan, dan karena kita dimanjakan alam, kita ini tidak terbiasa kerja keras. Kalau mereka hidup di padang pasir, itu kan berjuang mengatasi panasnya. Kalau di daerah subtropik, itu berjuang bagaimana mengatasi dinginnya. Sehingga mereka itu melahirkan generasi yang memang bekerja keras dan selalu mengantisipasi sebelum winter datang. Mereka tuh siap-siap. Jadi bukan gimana nanti, tapi nanti bagaimana. Mereka terbiasa berpikir nanti bagaimana. Kalau tidak siap, itu bisa mati kedinginan oleh salju. Nah, kita kan tidak. Masing-masing alam kita perlu kita subur-subur. Karena waktunya subur, banyak waktu kosong, maka muncul apa? Acara-acara festival, seni, dan agama. Jadi agama dan seni itu tinggi. Mengapa? Karena kita banyak leisure time, waktu yang kosong, tidak harus berburu hewan, tidak harus menghadapi ganasnya alam. Satu sisi bagus, tapi sisi lain kemudian melahirkan soft mentality, mental yang lembek. Kata orang begitu, mental yang lembek, karena kita dimanjakan oleh alam. Baik. Baik, terima kasih Mas Komar. Dan ini pertanyaan berikutnya Mas Komar dari Pak Rudi Rajab. Beliau menyampaikan bahwa dalam ilmu dan teknologi, suatu penemuan itu dianggap benar sampai ada ilmu baru yang membuktikan bahwa temuan itu atau ilmu itu salah. Nah, sedangkan dalam prinsip agama, hal ini kan tidak diperbolehkan kita berasumsi seperti itu. Nah, saya ingin menambahkan juga terkait dengan hal ini, kan kadangkala kita mendapati bahwa baru meyakini kebenaran agama itu seakan-akan setelah kita menemukan setelah mendapati pertemuan antara teknologi itu dengan apa yang disajikan di dalam Al-Quran. Nah, sementara kita mendapati bahwa pada era sahabat-sahabat Nabi ketika itu, mereka tidak menemukan teknologi, tetapi mereka memiliki keyakinan yang begitu kuat terhadap Al-Quran, sehingga menghadirkan ilmuwan-ilmuwan yang menghadirkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, bahkan dunia sekarang ini. Jadi mohon pandangan Mas Komar. Ya, kalau bicara Al-Quran itu kan satu, kandungannya sebagian rukun iman, dan itu tidak banyak, pedoman ritual tidak banyak. Selebihnya itu kan mendorong kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, ya silahkan aja riset. Jadi prinsip ilmu pengetahuan itu kan terbuka, teruji, empiris. Sedangkan kalau kita bicara keyakinan agama yang metafisik, Quran sudah selesai, al-yauma akmaltu lakum dinakum, sholat sudah selesai, tinggal dilaksanakan. Akhlak ya udah kita pupuk aja akhlak kita. Di sini kalau saya tidak mau kemudian mengkonfrontasikan. Al-Quran itu satu bicara tentang prinsip-prinsip keimanan, lalu pedoman ibadah. Selebihnya mendorong untuk pengembangan riset tentang alam semesta. Nah, disinilah kemudian terbuka lebar untuk melakukan riset. Makanya dulu sarjana Islam abad tengah itu luar biasa risetnya. Dan ciri ilmu itu ya selalu terus berkembang, terbuka. Yang repot itu adalah ketika kita itu tidak membuka diri. Jadi sepanjang itu ilmu, sains, ya kita harus membuka diri, berkembang. Bahkan dulu itu berkolaborasi dengan masyarakat yang maju, walau bisin, walaupun kamu negeri Cina, itu kan satu ungkapan retorik ya, betapa kita ini harus kan terbuka. Dalam hal ilmu kita harus banyak bid'ah. Bid'ah itu artinya kreasi baru. Al-Badi, nama Allah itu Al-Badi, mencipta hal-hal baru. Dalam hal kebudayaan, ilmu pengetahuan kita harus banyak inovasi kreasi yang dalam bahasa agama namanya bid'ah. Nah, bid'ah yang tidak boleh itu dalam hal ritual, tidak boleh. Ya udah kita jalani dari masa Nabi sampai sekarang nggak berubah. Nggak usah kita rubah-rubah. Jumlah rokaat, sholat, rukun Islam nggak rubah. Tapi yang lain kita harus begitu. Mengapa? Karena misi Islam kan untuk membangun peradaban. Peradaban tanpa dukungan ilmu, sains kan tidak bisa. Masya Allah. Mas Komar, boleh jadi nanti akan ada pertanyaan berikutnya. Namun kita ada selingan, Mas Komar, ekspresi suara hati yang disampaikan oleh Pak Yasmil. Kepada Pak Yasmil kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai Prof. Komarudin, Prof. Suharyadi, Pak Hasan, para admin NBO, kakak-kakak saya, keluarga Rajab, dan juga kakak saya Nelza Anwar yang sudah sepuh, dan tentu saja jamaah NBO yang saya cintai. Alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Komarudin dalam bentuk pengajian NBO ini. Saya mencatat tahun 2001 bulan Agustus ceramah beliau di NBO. Yang saya catat sebagian kecil saja yang saya mampu berupa puisi. Saya ingin membacakannya untuk kita semua. Sebetulnya ada dua, yang satu dari Pak Nazarudin, tapi saya akan bacakan saja karena waktunya sempit. Yang diajarkan, yang diceramahkan oleh Prof. Komarudin, yang saya banggakan. Panen kehidupan. Hidup bagai orang bercocok tanam. Berharap panen yang memuaskan atas kerja keras, menanam, dan memelihara. Panen yang sesungguhnya di alam akhirat saat wafat berjumpa dengannya, mempersembahkan hasil panen kita. Wafat adalah panen kehidupan. Kehidupan adalah latihan kematian. Berlatih untuk mati agar tidak terkejut. Kematian tidak perlu terlalu ditakuti dan ditangisi oleh yang ditinggalkan. Bukankah peristiwa kematian merupakan nasihat yang terbaik? Menangislah sepantasnya dalam doa yang khusyuk. Kenikmatan kehidupan hanyalah kenikmatan yang fana, karena ada kenikmatan abadi di kampung akhirat nanti.
bagi orang yang percaya, bagi orang yang bertakwa. Dua Agustus 2001, Yasmil Anwar, pengajar di Fakultas Hukum 4 dan dosen luar biasa di Universitas Sunan Gunung Jati, Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditambah satu lagi, Pak Hasan, atau cukup? Pak Hasan izin, audionya belum Masalah. Terima kasih Pak Yasmil atas ekspresi ya melalui puisi yang dihantarkan dari apa yang Pak Yasmil dapatkan dari ceramah Mas Komar tahun 2021 yang lalu. Mungkin Mas Komar ingin memberikan keterangan atau komentarnya terhadap apa yang disampaikan. Silakan Mas Komar. Ya, terima kasih. Aduh, Pak Iqbal. Ini satu contoh yang saya sampaikan tadi. Puisi itu kan laksana gunung es. Di permukaan hanya berapa kata jumlahnya. Tapi kalau ditelusuri ke bawahnya, itu kan satu ungkapan yang di bawahnya itu punya akar penghayatan, kedalaman, pergulatan intelektual yang dalam sekali. Makanya salah satu kelebihan puisi itu menyampaikan realitas, tapi dengan bahasa yang simbolik poetik. Beda dengan bahasa sains yang deskriptif, juga beda dengan bahasa kaidah hukum yang normatif. Tapi bahasa puisi itu bahasa yang ingin menyajikan satu kompleksitas pikiran emosi yang panjang sekali. Makanya mengapa Al-Quran itu tahan lama, abadi, karena banyak ungkapan-ungkapan yang poetik-poetik. Gitu. Dan kita tidak bisa menilai satu wajah saja. Jadi bisa 10 orang bisa 10 tafsirannya. Jangankan puisi, undang-undang hukum aja kalau 3 lawyer itu bisa 3 pendapat memahami rumusan undang-undang kok gitu. Yang eksak presis itu sains. Sains itu cenderung memang persis kebenarannya, bisa diurai, ditelusuri, diuji coba. Makanya kelebihan sains itu kokoh. Walaupun sains sendiri nanti bisa dikritik ketika ada temuan baru. Tapi sebelum ada temuan baru, yaitu tetap dianggap benar. Puisi. Makasih. Ini satu sajian yang saya mengesankan. Makasih. Masalah, baik. Terima kasih Mas Komar dan Pak Yasmil. Mungkin nanti bila ada waktu bisa kita sampaikan kembali. Nah, Mas Komar, saya ingin mengundang seseorang, Mas Komar. Feeling saya bahwa Mas Komar juga mengenal beliau dan beliau ingin menyampaikan pertanyaannya kepada Profesor Sasongko. Ya. Kami persilakan. Silakan, Prof. Assalamualaikum, Pak Song. Prof. Komar. Salam. Aduh, senang ketemu di sini. Senang sekali nih ketemu lagi sama Pak Komar nih. Udah lama nggak ketemu. Udah pensiunan ya? Oh iya, pensiunan Pak Tete sudah. Menikmati kembali ke jalan yang benar. Pakai dosen. Prof. Komar, sebenarnya saya mau menanyakan tadi mungkin ada jawaban-jawaban yang sudah terkait dengan puisinya Mas Yasmil tadi. Itu sudah saya ketikkan di chat. Ini bisa saja terjadi dalam dunia, tadi sudah disampaikan juga dalam riset di sains maupun teknologi, bisa saja ditemukan suatu saat teori tertentu. Dan itu dikaitkan dengan Al-Quran, ternyata ada ayat-ayat yang berisi tentang teori tersebut. Tapi karena kemajuan teknologi, dulu misalkan tidak bisa menghitung atau mengukur lebih detail, sekarang dengan teknologi bisa lebih detail, bisa ngitung lebih cepat, maka teorinya dipertanyakan, teori yang tadi sesuai. Nah, apakah
Nanti orang akan menanyakan ini jadi nggak cocok dengan Al-Quran lagi, atau kita dituntut untuk mencari ayat lagi yang sesuai dengan teori yang baru itu. Bagaimana Prof. Komar? Iya. Bagi saya Al-Quran itu bukan buku sains. Ya. Nih. Sains itu akumulasi pengetahuan yang diraih manusia berdasarkan riset empiris, induktif dikumpulkan dan nanti bisa diuji, diulang kembali terus menerus, selalu open ended gitu. Jadi Al-Qur'an bukan buku sains. Karena Al-Qur'an itu revelation diwahyukan, deduktif. Ya. Nah, tapi Al-Qur'an dalam beberapa hal mendorong kita melakukan riset sains. Kedua, dalam beberapa statement Al-Qur'an sering dipahami sejalan dengan sains. Tapi betulkah itu yang dikehendaki Al-Qur'an? Kita tidak tahu. Kita bisa saja berpikir hipotetis. Dalam pandangan sains, ini kayak pandangan hipotetis yang mendorong riset. Gitu. Tapi ketika satu saat nggak cocok, ya ditinggalkan aja. Gitu. Sains, karena sains punya ajaran sendiri, wahyu punya cara sendiri. Tapi dalam prakteknya, dalam beberapa hal, Al-Qur'an ternyata sejalan. Misalnya Quran yang mengatakan barang siapa menyelam ke lautan atau ke angkasa dadanya akan sesak misalnya. Ternyata bagi astronot atau orang nyelam betul padahal Nabi Muhammad nggak pernah nyelam ke angkasa kan. Ya itu bagus-bagus saja dan baik gitu. Tapi jangan kemudian ini maksud Al-Qur'an, tidak begitu. Ini kok sejalan ya gitu aja. Tapi satu saat mungkin berubah lagi. Atau misalnya adanya dua lautan yang bertemu tapi tidak bercampur airnya. Quran mengatakan seperti itu kan. Gimana yaltaqiyan gitu. Gimana Pak Hasan ayatnya itu ada dua laut yang bertemu tapi marajal bahroni yaltaqiyan. Itu ada di Atlantik dan di Mediterranean kan. Apakah itu yang dimaksud? Ya kita tidak tahu gitu. Tapi ternyata yang dikatakan Al-Qur'an itu kok sejalan ya, padahal Nabi Muhammad dulu kan nggak pernah riset ke sana gitu. Nah, itu mungkin bagian dari kemukjizatan Al-Qur'an. Bahkan jumlah kata al-baru wal bahru, daratan dan lautan itu 70% banding sekian. Dan ketika diukur ternyata itu persis. Perbandingan lautan dan daratan itu kok persis sebanyak perbandingan kata daratan dan lautan di Al-Qur'an. Nah bagi saya, ya itulah salah satu mungkin apakah itu prediksi, hipotesa, atau statement, atau isyarat ilmiah terserah saja. Tapi bahwa yang pasti bagi saya, Al-Qur'an bukan buku sains, tapi dalam banyak hal mendorong, menstimulasi riset sains. Gitu kira-kira Pak Song. Oke, terima kasih Prof. Komar, sangat inspirasi. Terima kasih Prof. Song dan Mas Komar atas jawabannya luar biasa. Nah Mas Komar, ini kita sepertinya sudah mengarah kepada penghujung acara kita pada pagi hari ini. Namun rasanya penting untuk menyampaikan pertanyaan Ibu Jenny Fitri ini Mas Komar. Dalam upaya tadi itu untuk mendapatkan kesatuan ya di dalam kita melaksanakan sholat misalnya. Nah, apakah langkah yang dilakukan dengan menyiapkan terlebih dahulu misalnya murojaah terlebih dahulu ayat-ayat yang bakal dibaca di dalam sholat itu adalah merupakan salah satu cara juga untuk meningkatkan penghayatan di dalam pelaksanaan sholat itu sendiri, Mas Komar? Makna gerak dan ucapan Al-Qur'an itu berlapis-lapis ya. Bahkan namanya bahasa tubuh itu sendiri bagi saya udah ayat Al-Qur'an yang dalam bentuk tubuh. Ketika sujud itu kan bahasa tubuh yang sangat dalam sekali. Kepalanya mencium ke tanah, kemudian kita bahasanya itu sungguhnya kita ya sujud, ya syukur, ya pasrah, ya berdoa, itu kan campur aduk. Hanya saja ada panduannya agar pikiran kita itu tidak kemana-mana, aja diisi doa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau apapun sungguhnya boleh-boleh saja. Tapi sungguhnya sujud itu sendiri, ketika Anda diam, yang diam kan bibirnya, hatinya kan nggak diam.
Macam-macam sekali. Makanya sujud seseorang itu spiritnya beda-beda. Ada orang sujud karena penuh syukur. Ada sujud karena minta ampun. Ada sujud ingin berdoa apapun juga. Walaupun bacaan standarnya sama saja. Tapi bahasa di hati dan bahasa di bibir itu kan tidak selalu sama. Lebih panjang, lebih dalam bahasa di hati dibanding bahasa yang di bibir. Lalu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kalau didalami maknanya juga nggak habis-habis. Lain kali bisa kita bahas itu. Al-Fatihah itu kaitannya dengan sholat. Bahkan bagi seorang pengamat antropologi, adegan sholat itu kan paling unik. Ini dari kajian sekuler antropologi ya. Misalnya gini, kalau dalam tradisi kerajaan dulu di Jawa, kalau ingin protes, menyampaikan permohonan pada raja, itu kan kumpul di lapangan, PP namanya. Nah ini jamaah di lapangan dan dengan cara damai. Ini kan ada resolusi pada Tuhan kan, ada usulan pada Tuhan, ada petisi pada Tuhan, entah itu syukur atau permohonan. Kalau sholat istisqa itu kan petisi minta hujan. Kalau Idul Fitri itu kan pernyataan rasa syukur dan apalagi. Ada lagi kemudian kalau di tentara, kalau hormat itu kan angkat tangan. Tangannya diangkat. Dalam sholat tidak hanya satu, tangannya dua diangkat. Allahu Akbar. Wah ini kan simbol takluk dan juga penghormatan. Oke gitu. Udah angkat tangan, ini kan dia simbol takluk dan angkat tangan. Ada lagi kemudian penghormatan itu berupa bungkuk, kayak zaman Jepang itu kan bungkuk-bungkuk. Sholat itu juga sujud, rapi sekali. Kemudian sujud. Jadi itu dari kajian antropologi banyak sekali. Walaupun itu boleh-boleh saja menafsirkan, tapi jangan kemudian dirasionalkan seperti itu. Jalanin aja dengan khusyuk. Tapi bahwa ada yang menafsirkan silakan aja. Sebagaimana puasa. Puasa ada beberapa sarjana menemukan manfaat puasa bagi kesehatan. Silahkan aja. Tapi jangan kemudian perintah puasa dirasionalisasi, reduksi layaknya ini untuk kesehatan. Itu pendangkalan, kehilangan dimensi metafisiknya. Dimensi batinnya hilang. Bahwa itu ada manfaatnya, ya memang begitu ya. Mestinya perintah Tuhan itu kan bagus bagi semuanya. Tapi jangan kemudian dirasionalkan seperti itu. Tapi kalau ingin menguraikan silahkan. Jadi gitu kira-kira ya, pengulangan-pengulangan itu terus saja, bahwa kadang sholat khusyuk, kadang tidak. Yang pasti kita jaga, karena itu untuk menjaga hati dan pikiran kita. Gitu Pak Hasan. Baik. Mas Komar, apakah masih ada waktu untuk pertanyaan lagi atau sudah? Cukup lah. Oke, baik. Masya Allah, ini pertanyaan merupakan ekspresi antusiasme dari peserta, sebetulnya terus bertambah, namun kami paham juga Mas Komar hari telah menunjukkan juga jam 7.47, namun satu hal berikut ini saya kira Mas Komar pun tidak kuasa untuk menolaknya apabila kita tidak menghadirkan Profesor Dr. Suharyadi. Harus Suharyadi. Kepada Prof. Suharyadi mohon di-unmute audionya, Prof. Ya, oke silakan Prof. Waduh, ini ketemu musuh bebuyutan di kolam. Mas Komar yang saya hormati, Pak Hasanuddin, Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan 451 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Komar ini terlalu sering hadir. Ya, saking seringnya orang-orang sampai lupa yang Mas Komar mana ini. Jadi jarang sekali Mas Komar, udah lama banget, udah bertahun-tahun nggak muncul. Jadi semua pada menumpahkan kekangenannya dengan bertanya begitu banyak ya. Sangat jarang loh pertanyaan-pertanyaan yang begitu bertubi-tubi dengan dari berbagai sisi, dari berbagai tokoh yang ada di grup NBO ini. Ya, grup NBO ini memang orang-orang hebat ya, sehingga pertanyaan-pertanyaannya pun juga ada yang abstrak, ada yang nyata, ada yang menggelitik, ada yang memerlukan jawaban yang
baik ya, karena kebetulan Mas Komar menguasai segalanya sehingga jawabannya insya Allah sih memuaskan semuanya ya. Tetapi seperti Pak Hasan bilang tadi, ini tanda-tanda sudah sangat kangennya sama Mas Komar ya, karena terlalu lama ditinggalkan. Jadi jangan terlalu lama lah meninggalkan kita. Jadi agak lebih sering lagi ke depannya ini. Jadi Pak Hasan nih saya usul puasa kita masih separuh ya. Jadi Pak Komar harus sekali lagi mengisi lagi ya. Jangan puasa cuma sekali, nanti setelah puasa lama lagi berpuasa ketemu Mas Komar maksudnya. Jadi terima kasih banyak Mas Komar ya. Pokoknya pendekatan Mas Komar dalam memberi tausiah ini beda dengan ustadz-ustadz lain ya. Disampaikan dengan nyaman gitu ya, enak didengarkan dan gampang dicerna ya. Walaupun pelaksanaannya yang penuh penghayatan tidak mudah, itu udah pasti lah ya. Bisa diterima dalam tingkatan ilmu apapun ya, tingkatan ilmu keagamaan yang rendah maupun yang tinggi sangat mudah dipahami. Dan pemahamannya tentu beda-beda ya. Sujud saja antara satu orang dan orang lain yang tahu hanya orangnya itu. Ya. Seperti apa yang disampaikan dalam sujud itu, kedalamannya beda-beda, itu pasti ya. Dan sholat memang kita semua merasakan ya, selevel Pak Hasanuddin, Mas Komar, Pak Nasaruddin Umar, segala macam. Saya kadang-kadang berpikir apakah orang-orang yang sekaliber itu selalu khusyuk dalam sholatnya gitu. Karena sekaliber saya kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang enggak, banyak enggaknya dibandingkan khusyuknya itu. Sehingga ini yang memang menggelitik ya. Tetapi semua orang pasti berusaha bagaimana setiap sholat itu bisa khusyuk betul-betul. Dan setiap doa yang dipanjatkan bisa terkabulkan. Nah, ini semua orang pasti seperti itu. Tetapi kita semua sangat merasakan betul ya, kapan kita merasa khusyuk dan kapan kita merasa doa kita dikabulkan. Ini saya, kok paling tidak saya merasa seperti itu. Yang lain mungkin juga sama. Ada yang juga bisa merasakan sangat mendalam, seperti Pak Yesmil tadi sampai bisa bikin puisi yang begitu indah dari mencatat ceramah Mas Komar tahun lalu ya. Dan seperti Mas Komar sampaikan tadi, puisi itu walaupun tadi lumayan panjang ya, tetapi ya terbatas. Tetapi maknanya begitu mendalam dan bisa kita resapi semua. Terima kasih Pak Yesmil ya, yang memang beliau ahli kriminologi sekaligus ahli puisi. Puisinya sangat luar biasa. Dan di sini Pak Mas Komar ya, Mas Komar belum pernah pernah ya mendengarkan puisinya dari Pak Mehmet Gunawan. Wah itu keren banget itu. Itu keren sekali. Ya, jadi walaupun beliau birokrat sampai sekjen Departemen Pertanian, tetapi kemudian keagamanya juga sangat tawadu dan kemudian menguasai betul dan menuangkan dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita-cerita, novel pun beliau tulis luar biasa ya. Jadi banyak sekali di dalam grup ngaji bareng online ini bakat-bakat terpendam yang kemudian bisa tersampaikan di dalam ngaji bareng online. Jadi ini waktu Mas Komar dari tadi sudah lihat jam ya. Sebenarnya waktunya sangat mepet ini. Cuman karena orang pada kangen semua ya itu salahnya sendiri, terlalu lama tidak muncul ya. Sehingga ya harus sabar sebentar. Mudah-mudahan kegiatan berikutnya tidak terganggu, mudah-mudahan seperti itu. Jadi Pak Hasanuddin, terima kasih Mas Komar, harus sering dikontak. Dan kalau mau ngabuburit ya boleh saja, nanti kapan kita atur waktunya Mas Komar. Tujuh, atur. Ya. Terima kasih Mas Hasanuddin, Mas Komar, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suharyadi. Tadi ketika Prof. Suharyadi menyampaikan mengenai Pak Mehmet Gunawan, pada saat yang sama saya pun berpikir hal yang demikian. Namun saya sudah hubungi beliau, sudah berikhtiar untuk menghadirkan beliau di hadapan Mas Komar.
namun ternyata puisi-puisinya berada di laptop yang lainnya membutuhkan waktu, maka insya Allah nanti pada saat kehadiran Mas Komar berikutnya beliau akan siapkan puisi khusus di dalam pertemuan itu. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pagi hari yang barokah sekali mengawali keberkahan insya Allah yang kita dapati sepanjang hari ini. Kita telah mendapati tausiah dan juga melalui pertanyaan Bapak dan Ibu yang begitu kaya sehingga kita mendapatkan bonus lagi penjelasan dari Mas Komar, dan tiba kita pada akhir acara ini. Dan kepada Mas Komar apabila ada kata penutupan dan sekaligus mohon ditutup dengan doa, Mas Komar, kami persilakan. Cukuplah, makasih Pak Hasan aja nutup. Baik Mas Komar, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih sama-sama kita sampaikan kepada Mas Komar atas kehadirannya pada hari ini. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya, dan sama-sama kita mendoakan pula untuk Ustadz Muhammad Taslim yang sedang umroh. Siapa tahu kalau ada rezeki kita beliau ada. Alhamdulillah beliau ada. Baik Ustadz Taslim, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan sama-sama kita memahkotai pertemuan kita pada hari ini melalui doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Masih di Madinah atau sudah di Mekah Ustadz? Sudah di Mekah Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Oke, Waalaikumsalam. Oke, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Komar, Prof. Suharyadi. Ini alhamdulillah berkat doa orang-orang yang cinta kepada Allah. Nah, saya terima kasih atas doanya Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah NBO, bahwa semuanya ibadah kita semuanya yang di sini jamaah maupun yang di Indonesia, saudara-saudara kita tetap semuanya sehat walafiat. Amin. Marilah kita memohon kepada Allah semoga ke depannya selain sehat kita diberikan tetapnya iman. Nah, dan diberikan kemampuan untuk beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi'u kafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Basiru, Ya Ghaffar, Ya Sami'u, Ya Ghafur. Tuhai Rabb kami, Engkaulah ya Allah yang memberikan kesempatan kami untuk berbuat, memberikan kesempatan kami untuk berbuat baik, memberikan kepada kami untuk beramal soleh, termasuk mengaji setiap hari, mengaji memahami firman-Mu yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib. Begitu pula ya Allah, Engkau berikan kami pencerahan ilmu dari orang-orang yang dihadirkan di beranda ini ya Allah. Semoga ilmu bermanfaat untuk kami, untuk keluarga kami, untuk masyarakat kami, untuk bangsa negeri kami. Ilmu yang membawa kami menuju jalan yang Engkau ridhoi ya Rabb. Ilmu yang memberikan pencerahan dalam kehidupan kami, menjadi solusi dalam semua kesulitan, semua persoalan dalam kehidupan. Hanya Engkau ya Rabb yang mampu membimbing kami menuju jalan yang Engkau ridhoi. Hanya Engkau lah ya Jami yang mempertemukan kami bertemu dengan orang-orang yang soleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb kami, jangan Engkau kurangi sedikit pun nikmat iman di dalam hati kami. Jangan Engkau kurangi kenikmatan nikmat untuk amal soleh ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, bimbinglah kami ya Allah. Rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan keturunan kami, dzurriyyah kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa karena taatnya kepadamu dan taat kepada Rasulmu Nabiullah Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan, Prof. Suharyadi, Prof. Komar, ya, dan mohon maaf semua jamaah NBO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Taslim, semoga semakin lancar ibadahnya dan semoga nanti bisa menuntaskan dan mendapatkan umroh yang baik, umroh yang diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tiba kembali di tanah air dalam keadaan selamat dan bahagia. Nah, baiklah kepada Mas Komar, kepada Prof. Suharyadi serta Bapak dan Ibu semuanya, Ustadz Taslim, dengan berakhirnya doa yang dihantarkan oleh Ustadz Taslim pada pagi hari ini, maka berakhir pula acara ngaji bareng online kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa nanti sore di dalam acara tadarus kita, di mana hari ini insya Allah kita akan membaca juz ke-15. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkahi dan meridhoi kita semuanya. Demikian, mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.